warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Senang bersama saya Naira Madadi dan rekan saya Cinta Pristianingrum dan bersama narasumber kami yaitu Bang Yoris. Oke, tadi bicara tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Sekarang bagaimana cara dari pihak korban berani mengungkapkan apa yang dialami olehnya, Pak? Iya, soal keberanian itu akan muncul kalau ada orang yang mau bersama-sama dia, mendukung dia untuk mengungkap kasusnya. Oleh karena itu, ketika ada kasus misalnya, ayo datangi dia, dekati dia. Katakan bahwa saya bersama engkau. Lakukan advokasi supaya suara dia terdengar. Ya, seperti itu. Jadi harus ada pendampingan. Seringkali orang tidak mau lapor karena kalau dia takut, malu. Jangan-jangan nanti orang menyalahkan dia dan nanti Tapi ketika ada orang yang dengan sukarela, misalnya saya bilang, ayo, saya bersamamu, jangan takut, saya akan selalu bersamamu. Ya, ketika kita bersama, percayalah, ya, kita pasti menang. Aku bersamamu. Wis nggak usah berhenti, maju, ayo. Nah itu harusnya nilai-nilai seperti itu harus ada pada semua orang. Iya, harus punya. Apalagi pada perempuan, sesama perempuan. Ayo, tak boloi kon. Ayo, budal. Iya. Tapi begitu ada korban mau lapor, jangan. Kamu harus tahu itu yang sopo. Siapa yang melakukan? Orang itu, aduh kamu nggak tahu. Nanti kamu yang kena sendiri. Itu pencemaran nama baik. Nah, sudah diancam begitu. Malah menakut-nakuti. Nakut-nakuti. Oleh karena itu saya katakan bahwa harus ada orang yang punya keberanian untuk mengatakan saya bersamamu. Ayo jalan. Seperti itu, Mbak. Hal itu apakah bisa dimulai dari keluarga sendiri, Pak? Kadang dari keluarga sendiri malah ada yang menghujat, kamu ini bikin malu aja, kayak gini. Akhirnya si korban merasa dirinya dibully, nggak ada yang bisa menerima dia merasa tidak punya masa depan. Malah mencit gitu ya, Pak? Iya, dan akhirnya malah, ya sudahlah, saya nggak punya masa depan, saya udah nggak kuat hidup lagi, akhirnya bunuh diri. Itu kan pasti ada, Pak. Bisa saja. Dalam situasi kalut seperti itu, ketika perempuan atau orang dalam masa rasa tertekan, maka tindakan apapun bisa saja. Oleh karena itu, saya katakan tadi bahwa harus ada orang yang mau bekerja sama atau mendorong korban untuk mengungkapkan kasusnya. Dan orang yang paling dekat sebetulnya adalah keluarga. Ya, keluarga. Saya selalu bilang dengan orang, kalau anak perempuan, jadikanlah ibumu sebagai temanmu. Tapi yang sering kali terjadi, masa sekarang saya lihat, ibunya sibuk sendiri dengan gadgetnya, anaknya juga sibuk sendiri dengan gadgetnya, bapak juga sibuk sendiri dengan gadgetnya. Artinya lupa bahwa komunikasi yang real, yang nyata harusnya terbangun. Ya. Tapi saya tidak dalam rangka menyalahkan gadget. Saya katakan bahwa ini kita yang salah. Ya. Kita lupa bahwa kita harus berelasi secara positif. Ada tegur sapa. Seperti itu harus ada. Berarti intinya harus ada komunikasi yang nyata dari pihak keluarga, minimal dari situ ya, Pak? Harus ada komunikasi. Dalam keluarga itu harus ada. Ada sentuhan, ada apalah yang membuat mereka menjadi dekat. Ibu dan anak harus dekat. Bapak juga. Walaupun sibuk seperti apapun, dia tetap melihat keluarganya adalah keluarganya. Dia tidak bisa melepaskan tanggung jawab pada, ya udahlah anakku sudah besar, ngapain saya ini. Nggak bisa. Tanggung jawab orang tua itu selamanya melekat pada anaknya. Apalagi pada anak yang masih remaja. Yang belum sampai 18 tahun. Anak yang belum 18 tahun, dia belum cakap hukum. Jadi ketika dia mengalami kekerasan seksual misalnya, dia harus didampingi. Ya. Harus didorong untuk mengungkapkan semuanya. Pada saat pemeriksaan di polisian misalnya. Itu harus didampingi. Bagaimana para korban bisa pulih dari rasa traumanya
yang dialami pada saat itu. Dia mau pulih kalau ada kerjasama yang baik antara korban itu sendiri dan pendamping. Saya kasih contoh misalnya di shelter saya. Ketika ada anak korban, maka kita atau perempuan korban kita harus melakukan assessment. Apa yang harus kita selesaikan bersama? Saya bukan Superman yang harus menyelesaikan masalahmu. Kita bekerja sama untuk menyelesaikan masalahmu. Ya, dia harus berdamai dengan masalahnya. Dia tidak boleh menghakimi dirinya. Yang paling sering saya lihat, ini pengalaman pendamping saya, ketika dia menjadi korban, dia menghakimi diri, iya saya sudah, maaf, saya sudah tidak suci lagi. Saya memang kotor, saya memang jelek. Saya tidak pantas untuk bergaul dengan mereka. Akhirnya apa? Anak akan mencari yang menurut dia satu level. Oh iya, saya harus pacaran dengan dia. Atau teman main saya adalah ini. Padahal tugas utama kita adalah membangun konsep diri positif. Jadi kalau ada korban, maka kita mendorong dia untuk memiliki konsep diri positif. Yang tadi saya katakan bahwa kamu cantik, kamu punya kekuatan, kamu punya kepintaran, dan saya percaya kamu akan keluar sebagai pemenang. Dan ingat, saya selalu bersamamu. Katakan. Dan ini kita harus katakan terus-terus. Aku bersamamu. Lah, jangan takut. Jangan takut. Kita akan bersama terus. Ya, aku akan mendampingimu. Berani kalian mengatakan itu pada teman korban? Enggak, ini saya tanya serius. Saya rasa kenapa nggak berani karena kita sama-sama perempuan. Harus saling mendukung. Nah, dan suara ini harus didengungkan. Sehingga konfigurasi atau barisan itu menjadi semakin banyak perempuan yang menolong perempuan. Ya. Kalau perempuan punya suatu suara untuk memperkuat posisi tawar perempuan, maka akan lebih banyak perempuan-perempuan yang survive atau perempuan-perempuan yang kuat pada akhirnya. Seperti itu, Mbak. Baik, Mbak. Ini ada lagi, pelecehan seksual merupakan sebuah penyimpangan. Lalu biasanya apa yang mendasari pelaku untuk melakukan hal tersebut? Pelecehan maupun kekerasan itu kadangkala pelaku mengukur dari posisi tawar, Mbak. Atau relasi kuasa. Kalau si dia, kan dia sudah hitung. Pelaku kan sudah menghitung. Kalau saya melakukan ini kira-kira dia bisa melaporkan? Enggak. Kenapa? Si korban juga menghitung. Kalau saya punya status sosial yang bagus, status sosial ekonomi yang bagus. Nah ini saya katakan bahwa relasi kuasa itu sangat mempengaruhi sikap korban untuk melawan atau tidak. Ketika status sosial atau relasi kuasanya begitu kuat pada pelaku, maka kebanyakan korban akan merayap. Dia tidak berani untuk melaporkan. Mendingan saya pergi daripada saya harus berhadapan dengan ini. Iya, seperti itu. Jadi dasar nomor 1, karena adanya relasi kuasa. Nomor 2, nilai-nilai yang dibangun oleh laki-laki itu sendiri. Bahwa katakan bahwa tubuh perempuan adalah objek seksual. Bisa saja. Ketika dia melihat, mohon maaf, badan, body, sintal, apa semua, dia melihat bahwa ini adalah objek seksualnya. Fantasi seksualnya terbangun ketika melihat tubuh perempuan. Dan ini adalah salah. Salah. Ini perempuan harus sadar itu. Bahwa tubuh indahmu adalah hasil pemberian Tuhan. Jadi jangan kita salahkan tubuh kita yang sintal, yang bagus, sehingga kita dilecehkan. Katakan bahwa ini benar. Ya, kita harus perkuat, ya, seperti itu. Jika anak korban tersebut pelecehan seksual, apakah membicarakan dengan mereka memperburuk keadaan, Mbak? Misalnya ada korban, ada teman saya gitu ya, Pak, ya. Iya. Iya, teman saya itu mau cerita, apakah itu memperburuk keadaan, Pak? Tergantung dia cerita pada siapa dulu. Kalau misalkan cerita dengan orang tuanya bagaimana, Pak? Justru itu bagus, kan? Ketika anak mau bercerita pada keluarganya, orang tuanya, artinya anak percaya. Iya.
Akan bahaya kalau tidak ada rasa trust antara orang tua dan anak. Seharusnya seorang ibu atau bapak adalah teman yang membuat anak menjadi tenang, anak menjadi percaya. Oh iya, saya melakukan ini, saya menceritakan ini karena saya percaya orang tua saya akan membela saya. Bukannya menghakimi, oh alah, konting ono no, ya bener kan kayak ini ya. Orang tua apa? Iya. Nah, saya Sekali. katakan bahwa orang tua harus punya rasa atau tanggung jawab untuk memperkuat posisi tawar anaknya. Salah satu cara memperkuat posisi tawar anak adalah percaya pada pengakuan anak. Tapi ketika orang tua sudah tidak mempercayai anaknya, maka anak akan bungkam. Dia Sulit tidak akan sekali. sulit sekali. Jadi sah ketika ada persoalan, dia mau menceritakan pada orang-orang yang dia percayakan. Akan cilaka kalau misalnya dia ceritakan pada orang yang, maaf, ember. Begitu cerita, oh, kamu tahu itu dia itu sudah tidur dengan si ini. Oh, nah itu bahaya, lebih bahaya lagi. Jadi kalau saya tanya saya bahaya atau tidak, saya bilang tergantung. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nanti kita balik setelah break ya. Tetap di podcast, pokoknya senang.